Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas terkait analisis optimasi produksi jagung Madura menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stokastik. Nah, di sini saya mengambil studi kasus usaha tani jagung di wilayah Madura. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anggi Soluna dengan NIM 19.032.11000039 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian C. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester genap. Untuk pembahasan selanjutnya, langsung saja ke slide berikutnya. Baik, untuk yang selanjutnya ada topik pembahasan. Di sini ada dua pembahasan, yaitu analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan Frontier. Di sini ada 3 pembahasan masing-masing. Yang pertama ada tabulasi data, yang kedua ada tutorial analisis Cobb-Douglas, yang ketiga ada interpretasi output. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi produksi Frontier, di sini ada tabulasi data, tutorial analisis fungsi produksi Frontier, dan interpretasi output. Baik, yang selanjutnya ada latar belakang. Jagung atau Z mais L sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ataupun hewan. Bagi Indonesia, jagung merupakan tanaman pangan kedua setelah padi. Bahkan di beberapa tempat, jagung merupakan bahan makanan pokok utama pengganti beras atau sebagai campuran beras. Madura merupakan salah satu daerah penghasil jagung tinggi di Jawa Timur. Madura mayoritas dengan lahan kering dan cocok untuk budidaya jagung. Jagung yang dibudidayakan di Madura ada 2 varietas, yaitu lokal dan hibrida. Banyak petani yang membudidayakan jagung lokal Madura tidak diikuti oleh produktivitas yang maksimal. Hasil jagung lokal Madura memiliki produktivitas sekitar 0,9 sampai 1 ton per hektar, lebih rendah bila dibandingkan dengan produktivitas jagung varietas unggulan yang berkisar 4,5 sampai 5,7 ton per hektar menurut Sugiyarti dan Hayati 2009. Produktivitas yang rendah disebabkan karena penggunaan input produksi yang tidak optimal. Penggunaan input produksi menjadi pengaruh terhadap hasil produksi jagung. Penggunaan faktor produksi yang efektif dan efisien akan meningkatkan hasil produksi jagung dan pendapatan yang diterima petani. Beberapa faktor yang penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan produksi jagung diantaranya adalah penggunaan input produksi yang optimum. Produksi yang tinggi akan tercapai apabila input produksi tersebut optimal dalam penggunaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian apakah dalam penggunaan input produksi sudah dilakukan secara optimal atau tidak. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama di sini untuk mengetahui estimasi persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang kedua ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi usaha tani jagung Madura. Yang ketiga ada untuk menganalisis produk maksimum, NPM atau VMP dan elastisitas dari masing-masing input. Yang keempat ada mengetahui tingkat efisiensi teknis dari petani jagung Madura. Baik, selanjutnya adalah tutorial fungsi Cobb-Douglas. Di sini saya sudah menyiapkan 120 data dengan variabel Y produksi jagung dengan variabel X benih dan X2 yaitu tenaga kerja. Lalu langsung saja kita kalikan dengan NIM, yaitu NIM saya adalah 39. Kita drag sampai 120 data. Setelah itu langsung saja dilakukan len. Kita bentuk len dengan rumus sama dengan ln buka kurung, kita ambil data yang sudah dikalikan 39. Nah, itu sudah muncul, langsung kita drag ke 120 data. Oke. Setelah itu kita copy ke lembar SPSS yaitu data view untuk dilakukan analisis yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita rubah nama menjadi len Y, len X1 dan len X2. Selanjutnya label kita rubah menjadi produksi jagung sebagai variabel Y,
benih, dan tenaga kerja. Selanjutnya langsung saja ke analyze, yaitu regression bentuk linear. Kita pindahkan variabel jumlah produksi ke variabel dependent, benih ke independen, dan tenaga kerja ke independen. Oke, langsung bisa kita lihat output dari analisis fungsi produksi COP12. Nah, seperti itu outputnya, bisa kita save untuk mempermudah kita dalam pencarian ke analisis berikutnya. Kita save dengan nama output. Berikut merupakan hasil output dari analisis COP12. Model dengan model linear ln y sama dengan ln 3,765 plus 0,029 yaitu variabel benih plus 0,337 yaitu untuk variabel tenaga kerja, sehingga model COP12 yang dihasilkan yaitu y sama dengan 43,16371 dan x1 pangkat 0,029 dan x2 pangkat 0,377. Berdasarkan model di atas, maka parameter B yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 0,029 dan beta 2 sama dengan 0,337. Baik, yang selanjutnya ada interpretasi dari persamaan fungsi produksi COP12, yaitu yang pertama ada apabila variabel independen pada data fungsi tersebut yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output akan bertambah sebesar 43,16371. Yang selanjutnya yaitu besarnya koefisien regresi variabel benih atau X1 sebesar 0,029. Jadi apabila benih naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,029 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Yang selanjutnya ada besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja atau X2 sebesar 0,337. Jadi apabila tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Yang kedua yaitu berdasarkan nilai elastisitas, dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena nilai elastisitas paling besar. Yang ketiga itu berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui intensitas produksi lebih bersifat pada tenaga kerja dan tidak bersifat pada modal. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Yang keempat, yaitu berdasarkan persamaan fungsi COP12 di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan elastisitas produksi yaitu sebesar 0,029 ditambah 0,337 sama dengan 0,366 atau sigma B. Baik, yang selanjutnya adalah perhitungan nilai produk maksimum. Y sama dengan 43,16371 dengan X1 pangkat 0,029, X2 pangkat 0,377. Diketahui bahwa V1 sama dengan RP1, V2 sama dengan RP4, P sama dengan RP10 per kilo, APP X1 sama dengan 5, APP X2 sama dengan 1. MR1 sama dengan P dikali MPP, di mana 10 dikali 0,029 dikali 5, yaitu dengan hasil 1,45 lebih besar dari 1. Maka MR per V sama dengan 1,45 lebih besar daripada 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Untuk MR2 yaitu sama dengan P dikali MPP menunjukkan hasil 3,37, yaitu lebih kecil daripada 4. Dan
0,8 lebih kecil dibandingkan 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja lebih dan perlu dikurangi. Untuk selanjutnya yaitu tutorial fungsi produksi COP12 Stochastic Frontier. Nah, di sini kita siapkan 4 variabel, yaitu produksi, jumlah produksi sebagai Y, dan 4 variabel sebagai X, yaitu benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk fosfat. Langsung saja kita kali dengan NIM dan dilenkan. Setelah dilenkan, kita drag secara keseluruhan sebanyak 120 data. Data di tengah itu merupakan data yang telah dikalikan dengan NIM, yaitu 39. Kita langsung copy ke lembar kerja Excel yang berikutnya. Nah, karena kita menggunakan data berupa data cross section, maka kita berikan 1 pada kolom B secara keseluruhan sampai 120 data, dan nama respondennya digantikan oleh nama urut 1 sampai 120. Kita drag secara keseluruhan. Setelah itu, langsung saja data kita simpan. Data kita simpan ke dalam folder Frontier 4.1 dengan nama UTS EPP dan merubah extensionnya, dan disimpan menggunakan teks MS Docs, yaitu TXT. Nah, setelah itu langsung saja kita simpan. Oke, yes. Nah, tanpa perlu meng-save ulang, jadi kita langsung saja masuk ke data yang tadi yang telah kita save. Langsung saja kita rename extensionnya menjadi dari TXT menjadi DTA. Nah, yes. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke aplikasi, ke software Frontier dengan menuliskan rumusnya, yaitu yang pertama ada T1, nama folder kita yaitu utsepp.dta dan utsepp.out. 1, yes, dengan jumlah data 120. 120. Lalu ada 4 variabel. Lalu yes dan no. Nah, berikut merupakan output dari analisis Frontier, yaitu UTS-EPP out. Nah, itu merupakan berupa output dari analisis Frontier tersebut. Bisa kita buka outputnya. Nah, itu adalah output dari analisis Frontier. Yang selanjutnya adalah output fungsi produksi Stochastic Frontier. Kasus inefisiensi di lapang dengan hipotesis H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang, H1 sama dengan ada kasus inefisiensi di lapang. Dari hasil output yang telah dilakukan, yaitu ada nilai LR test yaitu 0,69389546E plus 01, dengan nilai DF adalah 2. Lalu nilai kode Palm pada derajat kesalahan yaitu 0,05 adalah 5,0
Nilai LR test 0,69389546 lebih besar dari nilai kode PALM yaitu 5,138. Sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa hipotesis H0 ditolak dan menerima H1. Maka dari kasus produksi jagung di atas terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk selanjutnya yaitu presentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis atau gamma. Gamma yaitu 0,9016794,984E dan 0,748555456E dan 0,120466613E. Nilai t tabel dengan alfa 5% sebesar 1,980626 dengan t hitung yaitu sama dengan 0,1204561. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel. Koefisien gamma itu 90,16% di mana error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 9,84% error term disebabkan karena adanya risiko. Baik, yang selanjutnya ada uji pengaruh variabel. Yang pertama, pada beta 1 atau benih, nilai T hitung adalah min 0,769, kemudian untuk T tabel sebesar 1,980, maka T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel atau tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau benih, apabila dinaikkan 1%, maka output akan menurun sebesar 0,072%. Untuk selanjutnya yaitu ada pada beta 2 atau tenaga kerja, nilai T hitung adalah 2,934, kemudian untuk T tabel sebesar 1,980, maka T hitung lebih besar dibandingkan T tabel atau signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 atau tenaga kerja apabila dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,25%. Pada beta 3 atau pupuk kandang, nilai T hitung ada min 0,261, kemudian untuk T tabel sebesar 1,980, maka T hitung lebih besar dibandingkan T tabel atau signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 atau pupuk kandang apabila dinaikkan 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,35%. Pada beta 4 atau pupuk fosfat, nilai T hitung ada 3,738, kemudian untuk T tabel sebesar 1,980, maka T hitung lebih besar dibandingkan T tabel atau signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 atau pupuk fosfat apabila dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,45%. Baik, untuk selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis, di mana tingkat efisiensi teknis, jika efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dapat dinyatakan efisien secara teknis. Jika dilihat secara keseluruhan atau melalui min efisiensi, yaitu sama dengan 0,64469736E, kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi tersebut dinyatakan efisien. Baik, untuk kesimpulan, yaitu berdasarkan fungsi analisis Coe-Douglas, dapat diketahui bahwa apabila variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung bertambah sebesar 43,16371. Berdasarkan nilai elastisitas, dapat diketahui bahwa nilai elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh daripada faktor produksi lain. Hal ini karena nilai elastisitas tenaga kerja paling besar. Kemudian berdasarkan perhitungan NPM atau VMP diketahui bahwa baik input benih atau tenaga kerja belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimumkan profit. Untuk analisis fungsi stokastik frontier, diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR test lebih besar dari nilai kode PALM. Kemudian, berdasarkan presentasi error term, dapat diketahui bahwa koefisien gamma adalah 90,16% error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,84% error term disebabkan karena adanya risiko.
Pada uji pengaruh setiap variabel diketahui bahwa variabel yang bisa meningkatkan output produksi adalah variabel tenaga kerja dan pupuk fosfat, sedangkan untuk variabel benih dan pupuk kandang dapat menurunkan output produksi apabila inputnya ditambah. Secara rata-rata, keseluruhan petani pada penelitian ini belum efisiensi secara teknis karena nilai min efisiensi sebesar 0,63469736 Baik, untuk yang selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil analisis fungsi produksi COP12, petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja agar produksi jagungnya meningkat, serta lebih efisien secara ekonomi. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil analisis fungsi produksi Stochastic Frontier, maka petani harus meminimumkan faktor inefisiensi eksternal agar petani dapat efisiensi secara teknis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis fungsi produksi COP12 Frontier Stochastic. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.